Bapa, untuk kasih setiamu, kemurahanmu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini ya Tuhan. Ada yang sudah kau berikan buat kami umatmu, anak-anakmu datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh masuk ke hadiratmu yang maha kudus. Kau boleh memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Melayakan kami Tuhan untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biar hari ini kami mau bersama-sama bersuka cita Tuhan, menaikkan pujian bagimu ya Tuhan. Karena kau baik buat kami ya Bapa. Biar segala puji-pujian kami Tuhan, persembahan kami semuanya indah dan berkenan kepadamu ya Bapa. Kami perlu anak dalam perjalanan ini Tuhan. Biar kau mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kau yang sakit mau jamah sembuhkan ya Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru kepada mereka ya Tuhan. Dan juga kepada opung dan seorang tua kami Bapa. Kalau memberikan kesehatan sukacita yang sempurna daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk firman yang kami terima pada hari ini Bapa. Firman yang boleh mengajar dan mendidik kami anak-anakmu ya Tuhan. Firman yang boleh memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Mengurapi kami semua hamba-hambamu ya Tuhan. Juga jemaatmu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Rohmu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Mendidik kehidupan kami pribadi, pas pribadi ya Bapa. Kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Kita bersuka cita pada hari ini kita boleh beribadah kembali. Amin. Amin. Walaupun mungkin kita sudah dengar ya COVID naik lagi, tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan Tuhan halalkan kita dari penyakit ini. Amin. Jemaat NGD mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mama Yayang pada tanggal 23 Juli dan Ci Helen tanggal 30 Juli. Tuhan Yesus memberkati, setia terus dalam melayani Tuhan karena upahmu besar di surga. Amin. Mari saudaraku, saya ingin kita untuk bangkit berdiri, kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita karena Tuhan adalah Raja Maha Besar. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Saya percaya saya ada ini karena doa Bapak dan Ibu Gembala serta jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, para hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang luar biasa. Saudara yang kekasih, pada tanggal 23 di mana saya berulang tahun, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan sudah mengurangi umur saya 1 tahun lagi. Jadi saya harus memperhatikan hidup ini, boleh sungguh-sungguh waspada karena perjalanan yang hampir dekat ya menuju untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi saya percaya, saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan selalu memberikan kekuatan, untuk Tuhan memberikan kesemangatan di dalam kehidupan saya. Saya semakin hari boleh semakin lebih lagi untuk mencari Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini ada, ini karena semua anugerah Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memelihara saya sampai hari ini. Banyak tantangan, masalah yang saya lewati, tapi pada akhir-akhir ini saya boleh melihat bahwa kasih Tuhan yang luar biasa yang Dia tunjukkan, yang saya boleh terima, rasakan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan Allah yang kita sembah. Sebab dari itu mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Di ulang tahun saya ini, saya minggu kemarin, hari ini Ellen anak saya akan menyanyi bersama-sama dengan dia. Saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang setia. Saya akan nyanyikan pujian setia, setialah, setia sampai mati.
hati-Mu. Karena Engkau yang peduli bagi kami, Engkau yang menyediakan semua yang kami butuhkan. Sebab dari itu Bapa, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman ya Bapa, sehingga kami dapat mengiring Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu, kekuatan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Ini kasih karunia-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan di dalam pengiringan kami, Engkau memberikan kami satu kekuatan ya Tuhan, sehingga kami mampu berjalan menghadapi masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi di dalam dunia yang saat ini. Karena kami bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau menghampiri kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di tengah ibadah kami akan mendengarkan suara-Mu yang indah. Biarlah daripada itu Tuhan, Engkau buka setiap hati kami. Biarlah hati kami mau Tuhan Yesus mempersilakan Engkau masuk di dalam hidup kami, supaya Tuhan Engkau boleh tinggal di dalam hidup kami. Memampukan kami ya Bapa untuk setiap harapan apapun kami mau berserah hanya kepadamu. Karena kami percaya Engkau sumber di dalam segala perkara, Engkau sumber di dalam segala harapan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, Hamba tolong sebentar Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Engkau pakai dan urapi dia dengan urapan baru dari sorga. Biarlah Tuhan Engkau mau singkapkan rahasia firman-Mu, sehingga apa yang Engkau taruh di hatinya Tuhan, itulah yang Engkau akan sampaikan bagi kami. Sehingga kami jemaat-Mu boleh Tuhan Yesus menerima isi hati Tuhan, boleh mengerti tentang kehendak-Mu. Kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami saat ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apapun yang datang Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu. Biarlah Bapa pengurapan-Mu terus berjalan atas hidup hamba-Mu. Dan kami mau serahkan Tuhan jam pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kasih-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang ingin mengganggu, mencuri firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir, kami hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau keluar. Biarlah Roh Kudus yang ada di tengah-tengah ini boleh mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada berkat Tuhan saat ini yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia dan Allah kami yang adil. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami mau naikkan ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan yang mau diberkati katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Tuhan Yesus buat kesehatan yang Dia berikan bagi setiap kita sampai hari ini, sehingga saya boleh melihat keadaan Bapak Ibu semua saudara dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan saya bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Bapak Gembala berikan bagi saya boleh menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan siang hari ini. Dan tadi ketika saya mendengar kesaksian dari Ibu PDM Yayang, yang saya garis bawahi adalah setia-setialah sampai mati. Saya agak merenung ya Bapak Ibu Saudara, mungkin umur saya dengan Ibu PDM Yayang jaraknya sekitar mungkin ya 20 tahunan mungkin. Dan saya merenung di situ, apakah mungkin di usia Ibu PDM Yayang saya masih bisa katakan setia sama Tuhan?
Dan inilah yang saya renungkan tadi. Dan sampai hari ini saya lihat Ibu PDM dengan keadaan sehat. Dia mau setia sama Tuhan sampai mati. Itulah yang ingin kita terapkan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saatnya nanti Tuhan memanggil kita, dia dapati iman kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, tidak usah berpanjang-panjang lebar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul adalah jangan main-main. Kenapa jangan main-main? Ketika kita mungkin dengan sesama manusia, kita bisa main-main. Mungkin saya janji atau memberikan pengharapan atau janji manis dengan siapapun. Tiba-tiba janji yang sudah saya lontarkan, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan orang yang sudah mengharapkan, kecewa. Dan saya rasa itu orang tidak menepati janjinya dengan orang tersebut. Artinya dengan sesama manusia kita bisa main-main. Tetapi firman Tuhan siang hari ini dengan judul jangan main-main, itu kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita mau buka firman Tuhan kita siang hari ini di Keluaran 20 ayat 1 sampai 6. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah mendengar ini dari sekolah minggu, remaja, bahkan sampai sekarang sudah memiliki keluarga. Keluaran 20 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan dengan perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Dan di ayat terakhir saya akan bacakan. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan siang hari ini kita diingatkan kembali melalui ke-10 firman yang Tuhan berikan, bahwa di ayat kedua Tuhan katakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Apakah Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama seperti bangsa Israel sembah? Yang mengeluarkan bangsa Israel dari tempat perbudakan. Mungkin kita nggak merasakan pada saat di tanah perbudakan. Tetapi bangsa Israel melewati proses sampai dia keluar dari tempat perbudakan. Firman Tuhan katakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ini harus kita pegang dan kita imani Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah, Dia mampu mengeluarkan kita dari tempat perbudakan kita saat ini. Proses yang dijalani bangsa Israel sampai dia keluar dari tempat perbudakan, artinya pemeliharaan Tuhan sampai dia keluar dari tempat perbudakan. Tuhan katakan bahwa Dia adalah Tuhan Allahnya bangsa Israel. Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Ini harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga menyembah dengan Tuhan yang sama.
Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan mengeluarkan kita dari tempat perbudakan kita. Apa yang menjadi saat ini tempat perbudakan Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat-saat ini? Ketika Bapak Ibu Saudara meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, maka kita yakin dan percaya ketika kebenaran firman Tuhan akan atau bahkan hidup kita benar di mata Tuhan, kita mampu melewati tempat perbudakan. Tetapi di ayat yang ketiga firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika Bapak Ibu Saudara meyakini dan tetap berpegang pada juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mampu mengeluarkan kita dari tempat perbudakan kita, firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu harus kita garis bawahi juga. Ketika kita berserah kepada Tuhan, menghadapi situasi, segala kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita menyembah kepada Tuhan Allah yang hidup. Tetapi dalam kehidupan kita ada Allah lain di hadapannya Dia. Seperti apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita menggantungkan hidup kita bercabang-cabang. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada jam-jam kita merenung, bahkan kita punya hubungan intim kepada Tuhan dengan segala kondisi kita, dengan segala permasalahan beban berat kehidupan kita. Ketika kita sudah sampaikan kepada Tuhan, kan belum tentu apa yang kita doakan akan Tuhan kabulkan segera. Tetapi yang Tuhan inginkan, gantungkanlah segala kehidupanmu kepada Allahmu yang kau sembah, yaitu Allah yang bangsa Israel sembah dengan Allah yang kita sembah saat ini, yang kita yakin dan percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Nanti kita baca di Matius 6 ayat ke-24. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Al dibacakan. Matius 6 ayat ke-24. Matius 6 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Inilah yang Tuhan inginkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ketika kita mempunyai jam doa kepada Tuhan, mempunyai saat teduh kepada Tuhan, hari demi hari kita jalani. Tetapi dalam kehidupan kita kok sepertinya biasa-biasa aja. Tidak ada jawaban yang indah, yang menurut kita itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita mulai berpikir, mempertimbangkan, wah, Tuhan yang saya sembah, Allah yang saya sembah yang dikatakan Allah yang hidup, kenapa tidak menjawab doa-doa saya? Ketika kita mempunyai pola pikir atau mungkin kayaknya ini lebih baik nih saya kesini, mungkin dengan cara ini kayaknya lebih
cepat nih. Tetapi tadi firman Tuhan katakan, jika engkau sudah menyembah Tuhan Allahmu yang mampu mengeluarkan kamu dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan katakan, ketika Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, belum Tuhan jawab. Tetapi ketika kita cobalah pakai cara ini, ternyata lebih cepat. Terus kita komplain pasti. Tetapi kalau kita mempunyai iman, artinya kita hidup benar di mata Tuhan, mau melewati setiap musimnya Tuhan, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga akan tetap berpegang teguh dan tidak akan lari kemana-mana. Kalau firman Tuhan katakan, Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya pernah sampaikan juga firman Tuhan, bahwa ketika kehidupan Bapak Ibu Saudara sekarang musimnya adalah musim yang baik, saya pernah katakan, dengan siapa kita patut bersyukur. Tetapi dalam kehidupan kita mungkin musimnya musim kemarau, atau bahkan tanahnya kering bergelombang, retak-retak segala macam. Saya juga pernah katakan, dengan siapa tetap kita harus bersyukur. Maka dari itu judul firman Tuhan siang hari ini dikatakan, jangan main-main kepada Tuhan Allah. Ketika engkau sudah menyandarkan hidupmu ketika engkau tetap yakin dan percaya bahwa Allah yang engkau sembah mampu memelihara kehidupanmu, jangan pernah sekali-sekali pun terlintas dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara mempunyai cara lain. Ingat, ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan catat kok. Oh Bapak A doa kepada Tuhan, Ibu B segala macam, Tuhan catat. Tapi doa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan, jawabannya terserah Tuhan. Ada iya, ada tidak, atau ada tunggu. Karena Tuhan juga melihat hati kita. Maka dari itu periksa hati kita, periksa kehidupan kita, apakah kita benar di mata Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara. Dan di ayat selanjutnya, Keluaran 20 ayat ke-4, firman Tuhan katakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sekali-sekali ketika kita sudah berada di koridor Tuhan, jangan sekali-kali firman Tuhan katakan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Firman Tuhan katakan terang benderang di sini, di langit, di bumi, bahkan di air. Jangan. Nanti kita sendiri yang kecelek kalau bahasa orang. Jangan membuat bagimu. Saya ambil contoh di Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat ke-16 sampai ke-34. Ini sebenarnya banyak Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca di rumah. Ini tentang Paulus yang berjalan ke Athena
Tapi nanti saya akan bacakan di Kisah Rasul 17 ayat ke-16 saja sampai 17. Demikian firman Tuhan. Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Sebagai seorang utusan Tuhan aja, ketika melihat suatu kota, kok banyak patung-patung berhala. Sebagai seorang utusan Tuhan aja, hamba-hamba Tuhan aja sedih hatinya ya Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi firman Tuhan katakan bahwa Paulus menantikan mereka di Athena. Sangat sedih hatinya karena ketika ia melihat banyak patung-patung berhala. Gimana dengan Tuhan? Ketika anak-anaknya yang dipilih oleh Tuhan, yang meletakkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, tetapi dalam kehidupannya berkeluarga atau dalam kehidupan pribadinya, dia merasa Tuhan tidak mampu menjawab segala sesuatu dalam kehidupannya, dia beralih dengan Allah lain. Bahaya. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu jangan main-main kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi jangan main-main kepada Tuhan Allah. Kalau perlu kita bertobat, kita ampun dosa kepada Tuhan. Mungkin ya kalau misalnya kita di rumah kita ada sesuatu hal-hal yang rasa wah ini unik ya, akhirnya gak usah dibuang deh. Jangan. Karena pernah saya katakan bahwa Bapak Ibu Saudara mau hidup benarnya di mata Tuhan atau hidup benar di mata manusia, itu balik lagi ke keputusan Bapak Ibu Saudara. Tapi biar kiranya melalui Paulus ke Athena, dia melihat bahwa di sana banyak patung-patung berhala. Begitu sedih rasa hatinya, sesak sepertinya keadaan seperti ini. Tetaplah berjalan di koridornya Tuhan. Hari-hari boleh kita lalui bersama Tuhan. Hari-hari hidup kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan di ayat yang selanjutnya di pasal 20 ayat ke-5, firman Tuhan katakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan ada padamu Allah lain aja Tuhan gak mau. Jangan membuat bagimu patung aja Tuhan gak mau. Firman Tuhan kembali katakan, apalagi sujud menyembah kepadanya. Bahaya itu. Apalagi beribadah kepadanya, makin bahaya. Kalau kita melihat kisah Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah diultimatum oleh raja, bahwa ketika dia tidak menyembah patung buatan raja, dia akan masuk ke perapian.
Tetapi saya cukup angkat jempol ya Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, jikalau Tuhanku yang aku sembah pun tidak menolong aku, tidak sekali-kali pun kami menyembah patung buatan kayu. Luar biasa sekali saya. Imannya benar-benar tahan banting kalau saya. Orang di depannya udah perapian kok, tapi dia masih punya mental atau iman yang yakin dan percaya. Dan dia katakan lagi adalah, jika Tuhan yang saya sembah pun tidak menolong, tidak sekali-sekali pun dia menyembah patung buatan kayu. Apakah dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan tidak sekali-sekali mengeluarkan kita dari tempat perbudakan kita, kita bisa katakan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan? Kita tetap beribadah kepadanya? Kita tetap sujud menyembah kepadanya? Balik lagi ke Bapak Ibu Saudara. Saya terharu, cukup terharu dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Wah, punya iman sedahsyat itu ya saya bilang. Dan kita boleh belajar. Baik Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak, mempunyai generasi sampai ke cucu, bahkan ke cicit, kita tanamkan dalam kehidupan mereka bahwa Allah yang disembah, opa-omanya, opungnya, eyangnya, sampai keturunan ketiga bahkan keempat tetap sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Itu yang Tuhan inginkan. Karena perjuangan mereka pasti akan lebih berat dibandingkan perjuangan kita. Teknologi sudah semakin canggih, sudah cepat berubah. Handphone aja cepat berubah. RAM-nya sekarang kalau nggak salah RAM-nya 6 atau 12. HP saya RAM-nya 4. Teknologi cepat berubah. Tapi kalau kita tidak tanamkan dalam kehidupan anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, berpegang teguh kepada Tuhan, bisa terombang-ambing. Maka dari itu, sujudlah menyembah kepada Tuhan Yesus dan beribadahlah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena di ayat ke-6 firman Tuhan katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tetapi aku menunjukkan kasih setianya. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Kasih setia di sini bukan cuma nanya lebih ke arah berkat jasmani ya Bapak Ibu Saudara, tetapi pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada keturunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, yaitu mereka yang mengasihi aku. Apakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita, berpegang pada perintah-perintahnya Tuhan? Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Ini yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan katakan Dia akan menunjukkan kasih setianya. Bukan hanya menunjukkan kasih setianya, tetapi firman Tuhan katakan yang berpegang pada perintah-perintah Tuhan.
Firman Tuhan di bulan lalu ketika saya khotbah di sini, jangan hanya kita bertanya mengenai hak kita saja kepada Tuhan. Jangan kita minta hak-hak kita aja kepada Tuhan, tetapi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan sudah kita jalani atau belum? Ini juga harus kita introspeksi diri kita. Jangan ketika kita ada permasalahan, kita mencari Tuhan. Ketika Tuhan belum menjawab doa kita, seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Mohon maaf. Firman Tuhan katakan berpegang pada perintah-perintahku. Jalani kewajiban kita, jangan minta haknya saja. Bapak Gubala pernah katakan, dia punya anak 2. Kalau tuh anak minta haknya terus, tapi kewajiban sebagai anaknya tidak, bagaimana? Sama, kita punya bapak, kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan. Tidak salah kita meminta hak kita, tetapi yang digarisbawahi dari firman Tuhan adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan sudah kita jalani dulu. Sudah mengasihi dia belum? Mengasihi sesama kita belum? Berjalan dalam kebenaran firman-Nya belum? Ini yang boleh kita camkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjalani, berpegang pada perintah-perintahnya. Karena apa? Karena kita akan buka di Keluaran 20. Habakuk 3. Habakuk 3 ayat ke-16 sampai 19. Habakuk 3 ayat ke-16 sampai 19. Nanti saya minta dengan kasih untuk Ibu Deborah ya, bacakan. Habakuk 3 ayat 16 sampai 19 demikian firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, berkatalah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan segal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergolong-golong menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon dia itu mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada rumput sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Bisa gak kita kayak Nabi Habakuk? Ketika bangsa bergerombolan menyerang, Nabi Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, pokoknya yang jelek-jelek. Tetapi di ayat ke-18 firman Tuhan katakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita itu sebenarnya sudah jadi anak istimewanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu garis bawahi di ayat ke-18, di penutup ayat ke-18, Nabi Habakuk katakan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena kita sudah pegang janji keselamatan daripada Tuhan. Segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kita itu pelengkap. Tuhan mempercayakan kita. Kalau saat ini kita mempunyai sesuatu yang melebihi orang, itu sudah Tuhan percayakan kepada kita, karena kita bisa kelola. Karena Tuhan yakin bahwa orang ini, anak Tuhan ini, mampu mengelola
bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi apakah kita bisa seperti Nabi Habakuk? Pohon ara tidak berbunga. Mungkin di rumah kita nasi, beras tinggal setengah ini kali. Kalau saya naruh beras di Tupperware gitu ya, berasnya tinggal setengah mungkin. Pohon anggur tidak berbuah, serat mungkin kita, segala macam. Tetapi kita boleh belajar melalui Nabi Habakuk. Kita tetap bersorak-sorak. Artinya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Dan ketika kita berpegang pada perintah-perintah Tuhan, maka segala ucapan syukur akan ada dalam kehidupan kita. Nah, dari itu, jangan main-main kepada Tuhan kita. Saya ingatkan, jangan main-main. Ketika mungkin kita main-main atau nyeleweng-nyeleweng sedikit tidak di koridornya Tuhan, berbalik, bertobat. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh menjadi introspeksi bagi kita semua. Saya undang pemain musik, kita naikkan pujian hari-hari hidup datang dan berlalu. Hidup datang dan berlalu,
sehingga kami boleh beribadah di rumah-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan dan tanpa kekurangan atau apapun ya Tuhan Yesus. Terlebih kami boleh menerima firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami pentingnya kami untuk mengenal-Mu Tuhan, bahwa kami tidak boleh main-main dengan Tuhan. Kalau Raja, kalau Bapa kami, kalau Juru Selamat kami Tuhan, adalah apa yang Engkau perintahkan, Engkau yang minta kepada kami itu boleh kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya. Untuk turut serta ikut di dalam setiap apa yang diberitakan oleh firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu ya Tuhan, Bapak PDP Palino. Kau yang tahu apa yang menjadi pergumulan dalam pelayanan Tuhan Yesus, bantu dia terus Tuhan. Berkati juga keluarganya, pekerjaannya, kami serahkan segala sesuatunya kepada-Mu ya Tuhan. Kau juga boleh tolong juga kami Tuhan yang sudah hadir di tempat ini satu persatu ya Tuhan Yesus. Kau yang tahu apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak PDP Palino. Tuhan Yesus memberkati dan terus dipakai oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama kedua kita berdoa, kita melakukan puji. Allah mana seperti Allah. ibadah doa Miston melalui Zoom jam 7 malam, firman Tuhan dan oleh Bapak PDP Palino. Hari Minggu 7 Agustus kita akan mengadakan ibadah seperti hari ini jam 10 pagi dengan worship leader Ibu Helen, LCD dan Saudari Rio Selin, pelayanan pertama Ibu Lina, pelayanan keduanya Ibu Shani. Laporan penerimaan persembahan 24 Juli 2022. Persembahan pertama 400.000, persembahan kedua 245.000, persembahan ketiga 170.000, amplop pembangunan 80.000. Demikian pengumuman yang bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan? Rapat. Setelah ibadah kita akan mengadakan rapat. Saya mengundang untuk Raja Nyayang dan
usaha mereka, berkati segala keperluan hidup mereka hari lepas hari, karena Engkau adalah Allah yang terbaik di depan kami hari lepas hari. Sementara kami hamba-hambamu akan menumpangkan tangan dalam kehidupan mereka, sehingga berkat kasih karunia anugerah yang daripadamu boleh turun ke dalam kehidupan mereka. Haleluya. Ibu Yayang, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah iman percayamu. Diberkatilah keturunanmu, anak menantu dan cucumu, sehingga melalui kehidupan keluarga besarmu namanya dipuji dan damai sejahtera dan segala apa. Berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Ini Pak adik. Helen, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suami dan anakmu, dengan segala usaha dan pekerjaanmu. Biarlah melalui kehidupanmu namamu boleh dipuji dan dimuliakan. Terlebih lagi pelayananmu, masalah kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan alam kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menghadiri ibadah kita siang hari ini. Memberkati umatmu, gerejamu, kabar Injilmu, hambamu di Indonesia dan seluruh dunia, terlebih lagi umatmu yang berada di Ukraina dalam keadaan situasi perang. Dalam nama Yesus selamatkan umatmu. Yang sakit yang sembuhkan, yang bersedih beri pengurahan, tidak sukakan mereka kekurangan pelimpahan berkat makanan. Kau berkati Ibu Ami, berkati keluarga besarnya untuk kemudian kemuliaan besar bagi namamu. Berkati juga Ibu Yang serta keluarga besarnya yang melalui kehidupan keluarga ini namamu saja dipuji. Berkati juga Bapak Theo serta
istri, anak, menantu dan cucunya, pakai keluarga mereka untuk kemudian kemuliaan yang besar. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Ketua RT di kampung telah beri kita vaksin COVID-19 maupun vaksin booster. Dalam nama Yesus kau berkati. Bila apa dikerjakan semua boleh berhasil, bangsa negara kami boleh terlepas dari zaman COVID-19. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami silakan sepakat pekerjaan tempat ini. Istor pada hari Rabu berkati hamba-Mu yang melayani. Demikian juga ibadah perjamuan kudus pada tanggal 7 Agustus yang akan datang kami serahkan dalam tangan. Berkati pelayanan musik, pujian yang doa kalian tafsir, royal jemaat-Mu, para pekerjaan umat hamba-Mu dan para pelayan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Sehingga melalui ibadah perjamuan kudus pada tanggal 7 Agustus yang akan datang. Nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang dalam surga. Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Setelah itu perjalanan, doakan segala macam malapetaka kecelakaan, dan kami serahkan doa kami sepanjang siang, sore, hingga malam hari ini dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang menyertai, yang memberkati, menolong dan mengiringi kehidupan kami sesuai dengan kehidupan. Kami berdoa bagi umat-Mu, hamba-Mu, dan para pelayan-Mu dan pekerja-Mu di tempat ini yang tidak bersempatan saat ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, juga menyertai dan memberkati kehidupan mereka, yang melalui kehidupan mereka nama-Mu boleh diberkati. Terima kasih Bapak. Bila doa kami minta naikkan ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, agar sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan arahan kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih.